Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Atau pernah lihat varian warna lainnya? Peringatan darurat yang biru ini dibuat sebagai bentuk protes dengan rancangan Undang-Undang Pilkada. Sedangkan peringatan darurat yang berwarna hitam ini dibuat melambangkan bahwa tanah air telah memasuki masa kegelapan akibat berbagai permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu, bagaimana dengan yang berwarna merah? Gambar peringatan darurat dengan lambang Garuda berlatar merah ini dibuat sebagai bentuk protes terhadap pemotongan anggaran pendidikan. Efisiensi anggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa akan naiknya biaya kuliah dan terganggunya program beasiswa, sehingga mereka dapat terancam putus kuliah. Untuk selengkapnya, mari kita tonton video berita aksi demo yang mengkritik rencana efisiensi anggaran pendidikan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap. Masa kritik kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran berdampak pada mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar kuliah terancam tidak bisa melanjutkan kuliah hingga wacana biaya uang kuliah tunggal yang naik. Terkait dengan efisiensi anggaran ini, 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Tak hanya di Jakarta, di Surabaya, aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa menilai evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dinilai merugikan rakyat. Masa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar. Unjuk rasa mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap dilakukan untuk mengkritisi pemerintah atas kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, padahal pemerintah berkeinginan mencetak generasi emas tahun 2045. Tim Liputan Kompas TV. Halo semuanya, nama saya Firyami Cita Juana dan pada video ini saya akan membahas hubungan tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas dengan wacana pemotongan anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap NKRI. Untuk ujian produk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia sebagai syarat kelulusan SMP Komunian tahun pelajaran 2024-2025. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas pada video ini. Pertama adalah wacana pemotongan anggaran pendidikan, lalu 17 Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Dan terakhir, dampak wacana pemotongan anggaran pendidikan pada keutuhan NKRI. Akhir-akhir ini ada banyak sekali demo yang terjadi akibat rencana pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Bahkan para dosen sampai ikut serta dalam demo-demo tersebut. Lantas, ada apa dengan dunia pendidikan Indonesia saat ini? Pada Rabu 12 Februari 2025, rakyat lagi-lagi digemparkan dengan kabar bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkena efisiensi anggaran sebanyak total 21 triliun rupiah melalui rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikti-Saintek, Kemendikdasmen, dan Kebudayaan. Berikut adalah cuplikan hasil rapat tersebut yang menunjukkan rincian efisiensi anggaran dari Kemendikti-Saintek. Bisa kita lihat, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah mengalami pemangkasan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah dari total pagu awal 14,6 triliun. Efisiensi sebesar itu berdampak pada lebih dari 660.000 mahasiswa penerima KIPK yang berpotensi putus kuliah jika rencana ini disahkan.
Bahkan penerima mahasiswa baru penerima KIPK di tahun 2025 akan ditiadakan. Selanjutnya adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI yang terkena pemotongan lebih dari 19 miliar rupiah dan Beasiswa Afirmasi Perguruan Tinggi atau ADIK yang ditujukan bagi mahasiswa dari wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dan orang asli Papua akan dipangkas sebanyak 21 miliar rupiah. Selanjutnya pada foto ini kita bisa melihat selain rincian anggaran beasiswa yang dipotong, tertulis juga bahwa bantuan lembaga seperti BOPTN, PRPTN, PUAPT, bantuan kelembagaan PTS, bahkan BPPTN BH yang dapat memengaruhi biaya UKT turut terkena efisiensi anggaran sebanyak hampir 5 triliun rupiah. Di sini juga tertera tunjangan kinerja dosen PNS dipotong sebesar 2,5 triliun dan bagi yang non-PNS dipotong sebesar 676 miliar rupiah. Lalu, apa dampaknya jika rencana pemotongan anggaran Kemendikti-Saintek disahkan? Pertama, 663.821.000 mahasiswa penerima beasiswa KIPK terancam putus kuliah. Kedua, biaya uang kuliah tunggal berpotensi naik. Ketiga, pendaftaran beasiswa KIPK dan BPI akan ditutup. Lalu terakhir, tukin dosen PNS dan non-PNS dikurangi sampai mencapai total 3 triliun rupiah. Kesimpulannya adalah, rencana pemotongan anggaran ini dapat menjauhkan masyarakat dari mengakses pendidikan berkualitas. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya jelas menentang ketukan palu untuk pengesahan rencana ini. Karena kondisi ini jelas bertentangan dengan agenda pembangunan global SDGs, khususnya tujuan keempat. Tapi sebelum kita lanjut, apa itu SDGs? 17 Sustainable Development Goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan global yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disetujui oleh 193 negara anggotanya, termasuk Indonesia pada 2015. SDG terdiri dari 17 poin penting dan tersebar dalam 4 pilar pembangunan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Singkatnya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pekerjaan rumah dari PBB untuk semua negara di dunia, termasuk Indonesia, yang diharapkan bisa selesai pada tahun 2030 agar semua negara bisa menjamin kehidupan yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua orang. Dari ke-17 poin penting yang ada, yang ingin saya kaitkan dengan wacana pemotongan anggaran Kemendikti-Saintek adalah tujuan keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah tujuan SDG yang keempat yang berfokus pada pemerataan pendidikan yang berkualitas di penjuru negara, serta membangun kesempatan bagi semua orang dari berbagai kalangan untuk menempuh pendidikan. Contoh masalah pendidikan yang sedari dulu dihadapi pemerintah adalah rendahnya angka melek huruf, khususnya di daerah pedalaman seperti Indonesia Timur. Dan kini sepertinya pemerintah berniat untuk menambah masalah pendidikan dengan wacana pemotongan anggaran tersebut yang dapat mengancam ratusan ribuan mahasiswa, terutama 20.000 penerima beasiswa ADIK di Indonesia Timur untuk putus kuliah, yang berarti menjauhkan mereka dari mendapatkan pendidikan berkualitas. Pada slide sebelumnya, saya sudah membahas dampak langsung jika rancangan pemotongan anggaran Kemendikti-Saintek disahkan. Namun, bagaimana dengan dampak jangka panjangnya setelah palu diketuk? Pertama-tama, tentu akan muncul gelombang protes dari masyarakat. Aksi demonstrasi yang menolak kebijakan pun sudah banyak terjadi setelah hasil rapat diumumkan, terutama di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kedua, akses pendidikan berpotensi terputus bagi ratusan ribu mahasiswa kurang mampu yang bergantung pada beasiswa seperti KIPK. Tanpa dukungan tersebut, mereka dapat gagal menjadi sarjana pertama di keluarganya. Ketiga, kualitas pendidikan nasional berisiko menurun.
pemotongan tunjangan kinerja dosen akan memaksa para dosen mencari pekerjaan sampingan sehingga fokus dan waktu mengajar berkurang. Hal ini tentu berdampak besar bagi pembelajaran di perguruan tinggi. Lalu, tahukah kamu bahwa beberapa bulan yang lalu, perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada sudah mulai membatasi penggunaan fasilitas dasar seperti listrik dan internet. Akibatnya, proses belajar mengajar terganggu dan mahasiswa sulit berkonsentrasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan semakin kesulitan untuk memutus rantai kemiskinan dengan hilangnya beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan merosotnya kualitas pendidikan. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan saya dapat memberikan kalian wawasan tentang SDGs, khususnya tujuan keempat, dan kalian dapat lebih mengerti situasi genting yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini. Ingat, semua masalah global yang kompleks seperti kemiskinan, krisis iklim, bahkan revolusi digital, semua bisa diselesaikan dengan pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan adalah jawaban yang paling mendasar dan strategis karena ia adalah jantung peradaban, ruang di mana akal, karakter, dan masa depan bangsa dibentuk. Sekali lagi, terima kasih.